Dalam pasar modal, salah satu penggerak sentimen market adalah news. News atau berita pasar adalah salah satu pemicu para investor dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada pasar global. Dan salah satu news atau peristiwa yang akan datang dalam waktu dekat ini adalah pemilu yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Pemilu ini tentunya bukan hanya sekedar pesta politik semata, namun ini bisa menjadi langkah persiapan para investor untuk mengambil keputusan di market. Ini didasari oleh setiap calon di AS akan mengajukan kebijakannya masing-masing yang tentunya berdampak pada bursa saham dan perdagangan global, mengingat dolar AS sampai hari ini menjadi mata uang global yang umum diperdagangkan. Ketidakpastian siapa yang akan menjadi pemimpin dan kebijakan yang akan diterapkan membuat investor berbondong-bondong membeli emas guna melindungi nilai aset mereka. Hal ini dibuktikan selama beberapa bulan terakhir. Jika kita melihat grafik emas atau XAU/USD, maka kalian akan melihat harga yang cenderung stabil naik yang diakibatkan oleh konflik geopolitik. Hal ini menandakan para investor juga dapat memilih membeli emas sebagai aset lindung nilai mereka selama pemilu berlangsung. Namun, biasanya menjelang pemilu dan hari setelah pemilu, seringkali terjadi volatilitas yang sangat tinggi, dikarenakan dinamika polling dan hasil yang masih tidak menentu, dan para investor mulai mengambil keputusan. Volatilitas ini biasanya terjadi pada pair yang bersanding dengan USD, seperti XAU/USD, EUR/USD, BTC/USD, USTEC, dan sebagainya. Pada saat news atau peristiwa ini teman-teman dapat berwaspada, dikarenakan volatilitas yang berlebihan akan semakin meningkatkan risiko. Volatilitas ini dapat bergerak berlawanan atau searah dengan analisa kita, maka dari itu kita perlu melakukan analisa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan apapun. Setelah kita mengetahui dampak pemilu AS pada market, sekarang bagaimana cara kita memanfaatkan peluang ini sebagai informasi tambahan dalam berinvestasi? Dalam video ini, saya akan membahas aset mana yang dapat berpengaruh setelah pemilu di AS, serta kita tambahkan analisa technical price action sebagai konfirmasi. Jika kita amati, mungkin kemenangan Trump dapat mendorong saham, energi, dan aset kripto, mengingat beliau berfokus pada pemotongan pajak, deregulasi, serta pembelanjaan fiskal. Namun, jika Harris terpilih sebagai presiden, akan ada pergeseran dalam dinamika pasar. Energi terbarukan dan infrastruktur berpotensi mendapat dukungan kuat, yang merupakan kabar baik untuk teknologi hijau. Dan ada tagar yang beberapa kali digaungkan yaitu Crypto for Harris. Dari sudut pandang ini, kita bisa sepakat bahwa kedua kandidat ini sama-sama mendukung regulasi yang mempermudah untuk aset kripto. Namun disclaimer, ini hanyalah analisa atau opini, dan hasil real pada market akan digerakkan oleh keputusan para investor dan perdagangan global. Jadi teman-teman tetap perlu melakukan riset lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. News seperti ini sangat efektif untuk teman-teman investor dan trader, karena kebijakan seperti ini akan berdampak dalam jangka panjang. Strategi yang dilakukan seorang investor adalah beli dan simpan, atau buy and hold. Artinya, setelah teman-teman membeli suatu aset, teman-teman biarkan saja aset tersebut hingga naik. Tentunya ini berbeda dengan trader aktif yang melakukan buy dan sell dengan target dan stop loss yang baku. Dalam melakukan aksi beli dan simpan, teman-teman sebaiknya perlu memperhatikan leverage, terutama pada broker dengan akses leverage seperti ini. Leverage adalah daya ungkit yang disediakan oleh broker, atau simpelnya kita diberi fasilitas untuk bertransaksi lebih besar daripada modal kita. Katakanlah kita memiliki modal $550, atau sekitar 8,5 juta rupiah. Dan satu lot standar emas adalah 100 troy ounce emas, atau sekitar 3,11 kg. Dengan harga saat ini, satu lot emas, maka $2.750 dikali 100 troy ounce, artinya senilai $275.000. Apabila kita memiliki saldo $550 dan kita membeli 0,1 lot emas, artinya $2.750 dikali 10 troy ounce, sama dengan $27.500, maka kita menggunakan leverage sebesar 1:50. Artinya kalau harga emas naik 10% menjadi $3.025, maka keuntungan kita adalah $2.750, yang merupakan 500% dari modal yang ada. Namun, jika harga emas turun 2% saja, menjadi $2.695, maka saldo yang $550 tadi akan menjadi nol. Jadi, walaupun leverage memberi potensi keuntungan lebih besar, tetapi ada potensi kehilangan modal jika disalahgunakan. Maka dari itu bijaklah menggunakan leverage. Kembali ke topik news pemilu AS tadi, strategi kita adalah beli dan simpan pada market yang kemungkinan besar akan berdampak jangka panjang, seperti kripto. Strateginya adalah teman-teman sebaiknya tidak menggunakan leverage saat menggunakan metode beli dan simpan ini. Dikarenakan kita akan menahan aset, bukan secara aktif mentradingkan.
Jadi, jika kita memiliki modal di bawah $1.000, maka sebaiknya menggunakan akun Send yang biasanya disediakan oleh broker. Pada akun Send ini, modal kalian akan dikalikan 100. Jadi saat teman-teman deposit $100, maka pada akun kalian akan menerima $10.000 Send, yang mana satu lot Send ini setara dengan 0,01 lot standar. Namun saat withdraw, maka juga akan dibagi 100. Semisal kalian profit, dan modal menjadi $14.000 Send, dan kalian akan menarik $4.000 Send, maka kalian akan menerima $40 karena dibagi 100. Cara ini tentunya lebih aman, terutama bagi teman-teman yang masih belajar. Namun, saat teman-teman akan deposit atau withdraw, pastikan teman-teman mengisi data diri dengan benar, dan saran saya data diri pada saat registrasi, data saat deposit, dan withdraw adalah sama. Ini berlaku pada semua broker, agar teman-teman tidak mengalami kendala saat akan penarikan. Sekarang, mari kita menuju ke strateginya. Kesalahan seorang trader saat menghadapi news adalah FOMO. Jadi saat melihat prediksi news, mereka langsung saja membeli aset hanya karena mendengarkan analisa orang lain. Nah itu sebabnya seringkali saat kita entry karena FOMO, harga sudah melambung tinggi, dan setelahnya harga bergerak turun dan akhirnya kita close posisi karena merasa salah prediksi, dan akhirnya menyalahkan news, atau siapapun orang yang memberikan informasi. Namun setelah itu harga kembali melambung naik. Nah jika kita perhatikan pada market BTC/USD, kita melihat beberapa bulan harga terjadi sideways. Ini mengakibatkan trader merasa kripto tidak seindah dulu, di mana asal kita beli, harga akan selalu naik. Namun bagi trader supply and demand seperti kita, kondisi ini tidak ada masalah, karena kita membeli aset bukan karena FOMO semata, namun tentunya dengan analisa yang matang. Kita tahu Bitcoin cenderung naik untuk jangka panjang, seperti halnya emas. Jadi strategi yang kita ambil, adalah kita hanya akan membeli pada harga demand. Perhatikan, pada chart BTC/USD daily ini. Pada tahun 2023, bulan Februari dan Maret, harga memantul dari zona demand rally base rally, yang diikuti imbalance. Juni 2023, harga juga memantul pada zona demand rally base rally. Agustus 2023, harga juga memantul dari zona order block dan rally base rally. Sekarang, jika kalian hanya berdasarkan FOMO, atau ikut-ikutan kata orang tanpa memiliki dasar analisa teknikal yang jelas, seperti konsep supply and demand, maka kemungkinan kalian akan sering membeli pada harga mahal. Dan saat harga melakukan koreksi, kalian mengalami galau dan ketakutan. Tentunya harga seringkali tidak akurat memantul pada zona demand. Namun, jika teman-teman melakukan beli dan simpan pada zona demand, maka teman-teman mendapatkan harga murah. Dan saat harga terus turun menuju zona demand berikutnya, teman-teman bisa melakukan pembelian kembali. Nah jika teman-teman menggunakan leverage, tentunya ini akan sedikit beresiko. Itu sebabnya untuk strategi ini, sebaiknya teman-teman tidak menggunakan leverage. Jadi jika modal kalian di bawah $1.000, maka gunakan lot yang setara dengan modal kalian tersebut, atau akun Send. Ada beberapa cara yang bisa digunakan ketika teman-teman melihat ada beberapa zona demand. Pertama, gunakan Fibonacci untuk memfilter area. Harga murah untuk kita membeli sebaiknya di Fibo 50% ke bawah. Dan jika terdapat dua zona demand yang berdekatan, kita bisa jadikan satu area. Namun, jika terdapat dua zona demand yang berjauhan, dan masuk kriteria, maka kita bisa ambil keduanya, dengan cara membagi modal. Jadi 50% modal di zona atas, 50% lagi di zona bawahnya. Atau pada broker seperti ini, kita bisa melakukan buy lagi pada zona di bawahnya. Namun ingat, ini sebaiknya dilakukan tanpa leverage. Setelah teman-teman membeli aset pada zona demand, lalu kita simpan. Kita akan membeli lagi pada saat terdapat zona demand terbaru, dan kembali kita simpan. Cara selanjutnya adalah teman-teman melakukan konfirmasi setelah harga menyentuh zona demand. Ada beberapa jenis konfirmasi, dan yang paling mudah adalah pola strong bullish engulfing pada low time frame, atau pada high time frame. Perhatikan pada contoh harga terbaru ini. Kita bisa melihat terdapat banyak zona demand pada time frame daily. Namun pada 3 zona demand di atas tidak terjadi major break of structure. Maka ini bisa menjadi indikasi bahwa ini adalah zona demand yang lemah. Perhatikan, harga memantul pada zona demand yang paling bawah, dikarenakan zona paling bawah telah menciptakan major break of structure, dan berada di bawah Fibo 50%. Untuk konfirmasi lebih lanjut, saat harga kembali ke zona demand, maka kita bisa zoom satu time frame di bawahnya, yaitu H4. Kita tidak perlu zoom terlalu rendah, karena tidak perlu terlalu akurat untuk strategi beli dan simpan seperti ini. Perhatikan pada H4,
kita melihat harga menciptakan strong bullish engulfing, dan setelahnya harga naik. Nah, jika teman-teman agresif, kalian bisa saja mengambil area dengan minor break of structure seperti ini. Dan tarik Fibo dari minor structure ini. Kemudian jika zona terlalu dekat seperti ini, kita bisa jadikan satu zona. Kemudian saat harga menunjukkan pola strong engulfing pada low time frame, kita bisa entry buy. Walaupun kita terseret sedikit, tapi ini lebih baik daripada kita FOMO dan membeli pada harga yang terlalu mahal. Dan saat harga menyentuh zona di bawahnya, kita bisa kembali membeli pada demand ini. Dan ingat, ini dilakukan tanpa leverage, dan jika kalian memaksa menggunakan leverage sebaiknya lakukan perhitungan yang matang, dan tidak terlalu besar. Cara ini juga berlaku pada chart H4 dan H1. Namun, untuk time frame H4 dan H1, sebaiknya penarikan Fibonacci dilakukan pada satu time frame di atasnya. Jadi untuk pemilihan zona H4, maka kita tarik Fibo pada time frame daily. Jika zona terlalu dekat, maka kita jadikan satu zona. Jika kita mencari zona demand di H1, maka kita tarik Fibo di H4. Kita pilih zona H1 yang berada pada Fibo 50% ke bawah. Perhatikan, jika teman-teman backtest, harga selalu kembali memantul dari zona demand. Intinya, setelah teman-teman mengetahui prediksi jangka panjang, terutama tentang kebijakan setelah pemilu di AS, kalian tidak lantas mengambil posisi berdasarkan FOMO atau kata orang semata. Bersabar agar membeli di zona demand, adalah cara agar kita tidak membeli di harga mahal, yang menyebabkan floating minus berkepanjangan. Serta menggunakan leverage 1:1 akan sangat vital, terutama jika kita ingin menabung dan menyimpan aset kripto atau aset lain seperti gold. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Dan sekali lagi, jangan gunakan leverage, atau gunakan saja leverage 1:1 untuk metode investasi beli dan simpan, atau menabung aset. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.